Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Dan saat ini saya masih berada di wilayah kota Makkah Al-Mukarramah. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview kondisi pemukiman para pekerja yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Masjidil Haram. Seperti apa kondisinya, nanti coba kita review. Namun seperti biasa, sebelum saya lanjutkan video ini, silahkan di like video ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian bisa terus mengikuti informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Baik guys, coba kalian lihat di depan kita ini ada bangunan yang cukup megah ya. Ini merupakan mes ya, asrama para pekerja yang sehari-harinya beraktivitas di Masjidil Haram. Mereka yang tinggal di sini merupakan para pekerja dari Syarikah Bin Laden Group yang sehari-harinya bertugas untuk menjaga kebersihan dari Masjidil Haram. Di sini ada ribuan pekerja ya yang berasal dari berbagai negara, termasuk rekan-rekan kita yang berasal dari Indonesia tentunya. Jarak tempat ini dari Masjidil Haram sendiri tidak terlalu jauh ya, sekitar 12 km ya. Dari sini pun kita bisa melihat bangunan megah, yaitu Tower Zamzam yang terdapat di kawasan Masjidil Haram. Nah, coba kalian lihat, nah, di depan itu merupakan Tower Zamzam ya. Jadi kalau kita naik kendaraan dari tempat ini, waktu yang dibutuhkan sekitar 20 sampai 30 menit lah guys. Oke, kalau kita bekerja di Saudi ya, di Makkah lah, ada beberapa fasilitas yang diterima oleh para pekerja di sini. Yang pertama tentunya adalah tempat tinggal ya. Nih, tempat tinggalnya seperti ini, kalian lihat. Ini rapi, mewah, megah ya. Ini merupakan bangunan lantai 3 ya. Dan cukup luas guys. Mungkin luasnya sekitar 2 sampai 3 hektar lah. Cukup luas dan dihuni oleh ribuan para pekerja di sini. Fasilitas yang lain juga selain penginapan, para pekerja juga disiapkan alat transportasi ya. Itu adalah bis para pekerja ya. Jadi mereka yang berangkat maupun pulang bekerja dari dan menuju Masjidil Haram, mereka akan difasilitasi kendaraan berupa bus secara gratis ya guys. Kemudian ini yang hijau ini merupakan lapangan futsal ya, lapangan bola lah, bukan futsal sih. Ini lapangan bola yang bisa digunakan oleh para pekerja di sini untuk berolahraga ya. Jadi biasanya mereka libur itu sekali dalam seminggu. Nah, waktu libur ini biasanya digunakan untuk aktivitas olahraga. Ini keren guys, ini termasuk unik menurut saya. Coba kalian lihat di sekitarnya ya, di bawah gunung, bukit gitu yang sangat gersang. Ini kalian lihat, ini bukit gersang, tapi di bawahnya ada areal yang ditumbuhi warna hijau gitu ya. Luar biasa, ini unik gitu ya. Jadi ada setitik hijau lah di hamparan
eh, daratan atau bumi Makkah yang kering kerontang begini, masih ada yang menyejukkan mata begitu ya. Kemudian selain dari fasilitas kendaraan, para pekerja juga disiapkan ini, ada masjid ya. Ini bangunan yang kecil ini di apa namanya yang pakai asbes ini ya. Asbes ini merupakan masjid ya. Saya pernah masuk di tempat ini dan pernah berkeliling-keliling di tempat ini. Kalau kita masuk itu cukup luas ya. Kalau kita muter-muter di tempat ini 1 jam pun tidak akan cukup. Nah, bangunan ini merupakan salah satu masjid yang terletak di pemukiman ini. Kemudian di depannya itu ada tembok berlukis ini. Ini merupakan mustasfa. Mustasfa itu semacam klinik lah ya. Jadi para pekerja yang mengalami masalah dengan kesehatannya, mereka bisa memeriksakan kondisinya di mustasfa ini. Nanti ada perawat dan dokter yang selalu berjaga 24 jam di tempat tersebut. Tapi karena berhubung ada corona gitu, jadi kita tidak bisa berkunjung sembarangan di tempat ini sekarang. Jadi tempat ini disterilkan, tidak boleh ada orang luar yang datang berkunjung selain dari pekerja itu sendiri. Jadi mereka yang tidak ada kepentingan masuk ke tempat ini saat ini sementara tidak bisa dimasuki begitu. Selain fasilitas yang saya sebutkan tadi ya, keuntungan kita bekerja di Makkah itu tentunya yang pertama adalah kita bisa beribadah ya. Beribadah di sini bisa sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini tuh, kalau di sini tuh tiap waktu sholat itu rame guys. Jadi masjid-masjid yang ada di sini itu selalu penuh. Jadi bukan hanya di hari-hari besar ya, hari Jumat misalnya, bukan hanya pada hari Jumat, tetapi tiap waktu itu, baik waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu selalu dipenuhi oleh jamaah yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi keutamaan kita sholat di Masjidil Haram itu ya, saya pernah membaca hadisnya bahwa orang yang sholat berjamaah di tanah haram itu maka nilainya setara dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi kalau para pekerja yang sholat di sini itu, sekali mereka sholat itu pahalanya setara dengan 100.000 kali mereka sholat di tempat yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Inilah bentuk keberkahan apabila kita bekerja di tanah haram ya, di tanah haram, dan ini harus disyukuri oleh para pekerja di sini. Kemudian selain sholat ya, tentunya hal yang diidam-idamkan oleh jamaah dari seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia, yaitu bisa melaksanakan umrah. Jadi para pekerja di sini yang bekerja sehari-hari di Masjidil Haram ini, mereka punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah ya, semampu mereka, sesempat mereka gitu. Bahkan ada yang saya temukan orang Madura ya, beliau begitu libur kerja ya, beliau selalu memanfaatkan waktu liburnya untuk melaksanakan ibadah umrah ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa beliau ini. Jadi kata Rasulullah, mereka yang melaksanakan haji maupun umrah ini tidak ada balasan yang baik baginya kecuali surga gitu. Jadi kif hal kuis, alhamdulillah, masya Allah. Jadi ya begitu, para pekerja di sini punya kesempatan yang sama untuk melaksanakan ibadah umroh begitu. Dan jarak dari tempat ini
ke tempat miqat ya, kita mengambil miqat untuk mengambil ihramnya, itu nggak terlalu jauh lah. Kalau kita menggunakan taksi, ongkosnya paling sekitar 5 rial. Baru kita mengambil miqat di Tanaim di sana, di Masjid Aisyah. Dan setelah itu kita melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Masjidil Haram. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama lah dari sini. Luar biasa ya, berbagai kelebihan dan keuntungan bagi mereka yang sehari-hari mengabdikan dirinya untuk menjaga atau melayani para tamu-tamu Allah yang beribadah di tempat suci tersebut. Saya doakan ya bagi kalian yang nonton video ini dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian semua tetap sehat, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah di tempat ini. Dimanapun kalian berada, semoga Allah memudahkan urusan kalian agar bisa kalian berkesempatan untuk berziarah, mengunjungi tempat yang bersejarah ini. Jadi lokasi Masjidil Haramnya di situ tidak jauh dari tempat ini, sekitar setengah jam lah kalau kita menggunakan bis. Tapi kalau jalan kaki ya lumayan jauh lah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.